Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya di sini mendapat tugas, Pak. Kebetulan kan ikut PPG. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UGRIS tahun 2023. Pagi ini mau mewawancarai Bapak. Apakah mengganggu waktunya, Bapak? Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini tidak ada acara sehingga insya Allah bisa. Saya mau bertanya sekitar eksplorasi masalah yang terjadi di kelas, terutama di SDN Jabana juga, Pak. Ya, ada beberapa pertanyaan nanti yang mau saya sampaikan dan direkam terkait dengan tugas yang nanti saya upload di LMS, Pak. Yang pertama itu mengapa kemampuan peserta didik sebagian kok masih rendah, itu kenapa, Pak? Itu kalau kita lihat keadaan sekarang ini, yang pertama itu biasanya dari kurikulum di TK PAUD itu penekanannya bukan pada pengetahuan tentang pembelajaran, tentang membaca, tapi dititik beratkan pada kegiatan fisik atau olah permainan. Seperti itu. Makanya untuk peralihan ke sekolah dasar, sebagian besar anak-anak masih kurang dalam mengikuti kegiatan dalam membaca dan menulis. Ini termasuk tantangan buat orang tua ya, untuk mendidik anak, untuk melatih anak agar bisa membantu untuk memasuki di sekolah dasar. Oh, oke. Ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Untuk peserta didik dalam membaca, terutama di kelas rendah, ini masih kurang. Bagaimana strategi yang Bapak terapkan, atau baiknya strateginya itu bagaimana, Pak, untuk di SD sini? Mengingat dari latar belakang tadi, ya, nah, untuk guru-guru sekolah dasar ya, itu harus bisa mengantisipasinya, ya, metode yang digunakannya agar jangan terlalu monoton. Ya, monoton itu ya klise lah, istilahnya konservatif lah. Jadi semuanya itu masih berpusat pada guru atau guru sentris. Nah, anak-anak diekspor supaya anak-anak bisa aktif. Kemudian yang kedua, masalah tujuan kurikulum itu masih kurang jelas. Jadi masih ngambang, apalagi dalam masa-masa seperti ini itu masa peralihan ya, antara KTSD dengan kurikulum implementasi merdeka atau UMER ya, kurikulum merdeka istilahnya. Kemudian yang bisa mempengaruhi juga tentang latar belakang ekonomi keluarga. Ya, ini juga berpengaruh pada anak, karena orang tua yang selalu mengejar untuk kebutuhan keluarga sehingga kurangnya perhatian kepada anak. Padahal orang tua itu merupakan guru yang utama dan pertama bagi anak-anak sebelum masuk ke jenjang pendidikan formal. Oke. Selanjutnya, Pak, nah, bagaimana caranya supaya peserta didik ini mudah dalam memahami soal cerita, soal yang gak hot
Karena sebagian siswa kan kalau dikasih soal biasa itu mudah, tapi kalau dikasih soal cerita operasi itu misalnya itu kesulitan. Bagaimana caranya biar mereka mudah memahami, Pak? Memang biasanya kalau soal cerita itu berpusat pada pelajaran matematika. Nah, pelajaran matematika itu untuk anak-anak ya, masih menjadi momok yang sangat menakutkan. Nah, anak-anak itu baru ada kata-kata pelajaran matematika, yaitu sudah minder dulu, sudah takut dulu. Nah, untuk mengantisipasi anak yang demikian itu, ya, tiap kita sebagai guru harus bisa menghilangkan momok yang menakutkan seperti itu. Ya. Misalnya dengan pendekatan kepada anak, ya, dengan istilahnya humanisme, ya, tidak kelihatan superior atau galak atau otoriter. Ya. Guru diusahakan bisa sebagai sahabat buat anak-anak. Jadi kita mengunggah hati anak itu agar tidak takut kepada guru, terutama kepada mata pelajaran matematika. Terus berikutnya alat peraga, ya. Alat peraga yang masih kurang mendukung. Ya. Biasanya kalau guru mengajar matematika itu alat peraganya sifatnya yang ada-ada saja di situ. Ya, guru harus bisa berkreasi, berinovasi, ya, membuat alat peraga sendiri agar anak-anak itu bisa merasa tertarik dengan apa yang disampaikan guru dengan alat peragaan tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, guru kurang sabar, ya, terhadap siswa. Saya kira beberapa hal itu yang bisa mendukung pada anak, ya, untuk lebih mencintai pada pelajaran matematika khususnya, ya, umumnya ya pelajaran yang lain. Alat peraga juga penting, Pak, ya. Nah, terus sebagai guru bagaimana cara mengoptimalkan model-model pembelajaran yang inovatif biar lebih optimal pembelajarannya? Guru memang harus pandai-pandai untuk mencari ilmu tambahan sendiri. Jadi kan ada istilahnya long life education, ya. Jadi pendidikan itu seumur hidup, ya. Jadi guru harus mencari sumber-sumber terus, ya, lewat internet atau lewat diklat-diklat, lewat kursus dan sebagainya, ya, yang bisa mendukung dalam mengoptimalkan model pembelajaran yang bersifat inovatif. Tidak hanya muridnya aja yang belajar, Pak, ya. Jadi gurunya juga belajar terus, karena kita ini kan mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita monoton itu saja ya kurang mengikuti perkembangan zaman. Padahal di era sekarang ini zaman digital ya masih canggih, ya. Harus canggih. gurunya harus mengikuti. Kira seperti itu. Oke,
terima kasih atas waktunya Pak. Terima Nanti kasih. biar kita Ya, review. semoga bermanfaat lah Ya, ya. kita semua. Terima kasih waktunya Pak. Sharing. Iya.